Yep. Pak Himyar, are you ready for today's presentation? Yes. Okay. Okay, Yes. but we have to wait for other participants to join our room D, yeah, BIC 5D. There will be three speakers for today, Pak Himyar Pasrizal and friends, and also Ibu or Bapak Hayatul Khairul Rahmat, and the next one is Andrew Sandi Utama. But we have to wait for others to join us, ya Pak. Okay, Miss. Yeah. Okay. Assalamualaikum. Mohon konfirmasi sebentar. To Bapak or Ibu Hayatul Khairul Rahmat dan Bapak Andrew Sandi Utama, apakah sudah hadir di sini? Oh. Sepertinya belum. Maybe we will have to wait for other panelists. Let's wait for a few minutes. Thank you.
Baik, Bapak Ibu, let's start our parallelization for today. Actually, there is one panelist who cannot be able join us today. We still wait for Ibu or Bapak Hayatul Khairul Rahmat. But to save the time, let's start our parallelization today. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for joining our parallelization of Batu Sangkar International Conference 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran kama amar, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ladies and gentlemen, I am Rini Anita MPD, the moderator of today's parallelization, and I'm very pleased to welcome you all at Batu Sangkar International Conference 2020. And the conference is conducted by graduate program of IAIN Batu Sangkar under the theme Moderate Islam, Research and Cultural Perspectives. Before we start our parallelization, let's give our thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the blessing and mercy so we could attend this virtual BINC 2020. Salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the great model for all Muslims. To start these parallelizations, let's us pronounce Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, there will be 3 speakers for this session. The first one is Bapak Himyar Pasrizal and friends, and the title is Promotion Strategy in Increasing the Number of New Santris in Madrasah Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah MTI, Pondok Pesantren Syekh Muhammad Jamil Jaho. And the second speakers, Bapak or Ibu Hayatul Khairul Rahmat. The title of his paper, The Importance of Disaster Risk Reduction through the Participation of Persons with Disabilities in Indonesia. And the last speakers is Bapak Andrew Sandi Utama, Development of Sharia Banking in National Legal Systems and National Banking System in Indonesia. Before the presentation begins, let's know the regulation first about how the presentation will be going on. Firstly, I'd like to give time to the first speaker to present the material for about 20 minutes. So we will give each speakers for 20 minutes. And then allow me to welcome the first speakers of today, the Honorable Bapak Himyar Pasrizal. Time is yours. Halo, Pak Himyar. Halo. Halo, ya. Okay. Thank you, Time is yours, Rini. Pak Himyar, for about 20 minutes. Sorry. Okay. Thank you.
Miss Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man walah. Thank you for moderator for your time. First of all, let's us be grateful to Allah who has given grace and favor to all of us. Then salawat dan salam we ask Allah to bestow on the Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with saying Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. And also for his best friend, followers until the end day, or the day of resurrection. Okay. Okay, Miss Moderator, ladies and gentlemen, who I respect, the title our paper, promotion strategy in increasing the number of new santris in Madrasah Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah MTI Pondok Pesantren Syekh Muhammad Jamil Jahu by Himyar Pasrizal, Amelia Aziz, Asmendri, Handa Amra, and David. Okay. This paper is the result of research at Pesantren MTI Syekh Muhammad Jamil Jahu. This study examine the promotion strategy in increasing the number of new santris. This research is aimed at alumni of Madrasah Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah MTI Jahu. The purpose of this study was to determine how the promotion strategy at the MTI Syekh Muhammad Jamil Jahu. Promotion strategy at the MTI Syekh Muhammad Jamil Jahu as a Islamic boarding school. This type of research is a qualitative descriptive study to reveal event or fact, circumstance, phenomena, variable, and circumstance that occur during this by presenting what actually happened. The instrument used to collect data was an interview guide with direct interview technique to the head of MTI, especially MTS, Madrasah Sanawiyah. Several grade 7 students and several MTI alumni. Based on the research result, it was stated that every promotion carried out by MTI alumni was very influential, was word of mouth marketing. As for the magnitude of the influence given by word of mouth marketing is the number of new students who come from outside the Padang Panjang area. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu yang saya hormati, moderator. Jadi dalam penelitian di pesantren Syekh Muhammad Jamil Jahu di Padang Panjang, itu lebih khususnya di Madrasah Sanawiyahnya. Jadi penelitiannya tentang bagaimana promosi yang dilakukan oleh pondok pesantren ini dalam meningkatkan jumlah peserta didik atau santri-santri baru.
Jadi itu dilakukan lebih dominan dilakukan bahwa lebih berpengaruh itu adalah metode atau teknik yang dilakukan itu lebih banyak kepada teknik word of mouth. Jadi kata dari mulut ke mulut. Jadi perpanjangan dari promosi yang dilakukan oleh madrasah itu dari madrasah kemudian melalui alumni, sehingga banyak santri atau peserta didik itu berasal dari luar daerah, bahkan sampai ke Dharmasraya, sampai ke arah-arah ke Morobungo, Jambi seperti itu. Itulah hasil dari kami presentasi dari kami. That is my presentation, moderator. Okay, go back to moderator. Thank you. Thank you very much, Bapak Himyar Pasrizal. And now let's continue to the second speaker, Bapak Ibu Hayatul Khairul Rahmat. Bapak, I'm so sorry, Bapak Hayatul Khairul Rahmat. You will present your paper. Ya, welcome Suara Pak. saya terdengar dengan baik? Baik Pak. You will present about your paper, the importance of disaster risk reduction through the participation of person with disabilities in Indonesia for about 20 minutes long. So Pak, time is yours. Okay. Yeah, thank you very much. You look my PowerPoint presentation? Yeah, I can see it very clearly, Pak. How about others participants? Thank you very much for my second part. Okay, I continue to presentation. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thank you very much for the chance. I can present my paper in Batu Sangkar International Conference, and the title of the paper is The Importance of Disaster Risk Reduction to the Participant of Persons with Disabilities in Indonesia. In this paper, write to people. First author is Hayatul Khairul Rahmat. I am a student, master student of Disaster Management, Faculty of National Security, Indonesia Defense University in Bogor. And the second author is Sakti Fernanda, graduate in State Islamic University of Padang. In this participation, I have 4 parts, like introduction, methods, result investigation, and conclusion. I continue the first part. Indonesia is a country that is prone of natural disasters. This condition make Indonesia hit the natural disaster that come and go everywhere. Based on the data from BNPB or National Disaster Management Agency in 2019, Indonesia have 2,102 natural disasters in Indonesia. The natural phenomenon can prove that Indonesia is the country prone to natural disaster. Why Indonesia have a prone of natural disaster? Because Indonesia located in between a subduction zone or the conclave of 3 tectonic plates that collide, namely Indonesia, Australian plate, the Eurasian plate, and the Pacific plate. When this plate move and acquire volcanic eruption, the tsunami will occur in Indonesia. In addition, Indonesia is the bed of earthquake and volcanoes that know is Pacific Ring of Fire. The base they start from the Western Hemisphere, the places in Chile, and then pace to China and Southeast Asia.
and also support by the position of Indonesia is between equator and has a tropical climate. And Indonesia have two seasons like dry season and rainy seasons that has potential to cause various disasters such as flood, landslide, hurricane, stroke, forest, and land fire. Besides that, the impact of the natural disaster not only form casualty of material or damage and loss, but even the communities have potential for disabilities too in collapsing buildings. According to the data from Ministry of Social Affairs, State Indonesia, the people with disabilities in 2010 reached the 11 million people, and most they are victims of Yogyakarta earthquake. Not even in Yogyakarta case, but found in Wairela, dam broke down in Negeri Lima village, Molucas province in 2015. The description, several cases that in the person with disabilities is very vulnerable to disaster. If individual with a disaster feel the impact and stress can do that the disaster, then imagine how the present experience by the person with disabilities with their limitation since beginning. In the Sendai framework for disaster risk reduction, as all disaster risk reduction report must be integrated various aspects such as the gender, age, disability, and cultural perspective. This is in Indonesia, the law of Republic Indonesia concern disaster management and the regulation of head of BNPB number 14 2014 concern handling and protection and person with disabilities are prioritized in disaster management effort. However, in reality, this legislation and policies still not in line with disaster effort and implemented in the field. Based on the description, the author are interested to explore the importance of disaster risk reduction to the participant person with disabilities in Indonesia. Next, in the second part is the methods of the research. The paper is prepared use the library research methods. The author conduct in the in-depth literature study in support of the research, and this paper use the content analysis. The next part is result and discussion. In this part have 4 parts: understanding the concept of participation, the terminology of person with disabilities, introduction to disaster risk reduction, and the last part, inclusive disaster management model as a model, as disability-based disaster management model. First part, understanding the concept of the participation. According to Mawardi and Sulaiman 2011, participation is the involved the person or person in activity. Is involved the form in mental, emotional, physical involvement, and in use or abilities they have in all activities carry out the supporting the achievement of goal and responsibility for role involvement. So the participant is mental involvement, so emotion and willing and effort to achieve a goal, as well as the being responsible for the effort consent as medium to foregoing cohesiveness between communities. In concept of participation, have this several stages and described to be developed the participation. In the next slide, the first stage is assessment, the second stage is planning stage, the third stage implementation set, and the last evaluation stage. In assessment stage, we identify problems and resources on the both human resource and natural resource. And the planning stage, we don't involve the residents do think about the problem and they face and how to overcome them. The implementation stage, the activities carry out the form of program and they plan to become the most crucial stage. And the last stage is evaluation stage. In the stage, community and government supervision is carried out ongoing program involved input evaluation, process evaluation, and outcome evaluation. The second part, terminology of person with disabilities. According to the law number 19/2011, concern
the ratification of the right of persons with disabilities. Persons with disabilities are people who have physical, mental, intellectual, and sensory limitation for a long period of time, who interact with environment and attitude of community and encourage obstacles that make it difficult to participate fully and effectively based on equal rights. In the law number 4, 1997 on persons with disabilities, there are several types of persons with disabilities, namely mental disabilities, physical disabilities, and multiple disabilities. Persons with disabilities like amputation, paraplegia, cerebral palsy, stroke, leprosy, and small people, and intellectual disabilities impair their thinking function because their intelligence level is below average, like slow learning, mental disabilities, and Down syndrome. Persons with mental disabilities impair in thinking, emotion, and behavior, and the people with sensory disabilities are impaired by the function of 5 senses, including blind, deaf, with speech disabilities. And the third part is introduction to disaster risk reduction. Disaster risk reduction is a concept and practice in reducing the impact of disaster that we approach to effort in a systematic way to analyze and reduce the factor that cause disaster. UNICR, United Nations International Strategy for Disaster Reduction, explain the definition of disaster reduction is the concept and practice of disaster risk reduction to system evolve to analyze and manage the factor that cause disaster, including to risk reduction, hazard reduction, human property vulnerability, other land and environmental management, and better prepared for the worst case. The purpose of disaster risk reduction can be implemented as a systematic effort to reduce disaster vulnerability in community. In Hyogo Framework Approach 2005 and 2015, which is the Spain in January 2005, he have find 5 main priorities. Ensure there's a strong institutional basis for its implementation. The second, use knowledge and innovation and education to build a culture of safety and resilience at all levels. The third, identify, assessing, and monitor disaster risk and increasing early warning effort. Next, reducing the underlying risk factor. And the last, strengthening disaster preparedness for effective response at all levels. The next are inclusive disaster management model as a disability-based disaster management model. The participation of people with disabilities in planning for disaster management is very important because they better know the only person with disabilities. They are the vulnerable group, and the title is to be drawn from disaster management before, so the inclusive and comprehensive. In dealing with physical vulnerabilities, we can do first, identify the person, the type of disability, and how this can increase the risk of disaster. The second, we can do increase the awareness of person with disabilities of the risk, the ways, and how to deal with them. Improve the safety of their homes and workplace. Move them to safe place in the event of disaster and meet their special needs after emergency. And the second step is method used, especially communicate risk and early warning system are different each the type of disability. In this table, we can look the type of disability, visual disturbance, hearing loss, physical disorder, and mental disorders. We have different need and different disaster warning system. So in the last pair, the participation of the person with disabilities in disaster risk reduction will better ensure the fulfillment of the need of person with disabilities and core. However, with disabilities in disaster management is not easy. It
technical skill, knowledge, and goodwill from the parts involvement. The mainstream of persons with disabilities in all aspects social service and social welfare development programs must realize, not only discuss it. Mainstreaming not only method of fulfilling human rights, but also effective program and policies from predecessor stage to post-disaster stage, according to type disabilities that exist. So in this paper, we can explore the urgency or importance of the participation with person with disabilities in Indonesia. Thank you very much for your attention. I'm sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now, ladies and gentlemen, let's invite our third speakers of today, Mr. or Bapak Andrew Sandi Utama. Pak Andrew, your 20 minutes start from now. Pak Andrew? Ya, bisa kedengaran suaranya? Yeah, I can hear you very clearly, Pak Andrew. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to the committee, the Batu Sangkar International Conference 5. In this moment, I will present my paper, my article, Development of Sharia Banking in National Banking Legal System and National Banking System in Indonesia. I will present different from conventional bank. Islamic bank are relatively new financial institution in Indonesia. Islamic banking ada di Indonesia since 1992. But currently Islamic bank are quite popular in society. Meskipun begitu relatif baru, tapi perbankan syariah ini termasuk cukup populer hari ini di masyarakat. One of which is due to the fact that the majority of Indonesians are Muslim. Ini salah satunya disebabkan oleh mayoritas memang kita di Indonesia adalah beragama Islam. Jadi, therefore, it is interesting to study how the development of Islamic banking in Indonesia. Menarik untuk mengkaji bagaimana sih sebenarnya perkembangan bank syariah ini sendiri di Indonesia, sehingga bisa menjadi salah satu lembaga keuangan yang cukup populer hari ini di tengah-tengah masyarakat. Saya mohon maaf, PowerPoint-nya belum semuanya ditranslate ke dalam bahasa Inggris, jadi sepotong-sepotong bahasa Inggris, sepotong-sepotong bahasa Indonesia. Sejarahnya prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia itu dimulai tahun 1990. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan yang namanya Lokakarya mengenai bunga bank di Bogor. Hasil tersebut lalu dibahas kemudian dalam Musyawarah Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia tanggal 22 sampai 25 Agustus di Jakarta. Nah, dari situ baru tim pendirian bank syariah. Nah, hasil kerja tim tersebut maka berdirilah yang namanya Bank Muamalat Indonesia tanggal 1 November 1991 yang resmi beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Nah, ini adalah tonggak awal berdirinya bank syariah di Indonesia. Sebenarnya sudah cukup lama kita bangsa Indonesia menanti hadirnya yang namanya perbankan syariah ini. Nah, oleh karena itu direspon dengan cepat perkembangan ini dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Jadi tidak menunggu waktu lama,
menggesa pemerintah itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Nah, dari situlah diakomodir bahwa salah satu bentuk usaha perbankan adalah prinsip bagi hasil. Nah, lalu semakin berkembang dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992. Ini menjadi landasan perkembangan bank syariah di Indonesia. Tapi meskipun demikian, pada tahun 1998 kita sempat mengalami krisis. Nah, krisis itu menghancurkan sendi-sendi perekonomian, termasuk perbankan. Akan tetapi faktanya, selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi tahun 98 ternyata ini adalah titik tolak perbankan syariah di Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena di saat banyaknya bank konvensional yang hancur, ternyata bank syariah bangkit. Awalnya kita hanya ada satu, Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Setelah krisis 98 menjamur. Ada Bank Syariah Mandiri tahun 99, Bank Mega Syariah, Bank Permata Syariah tahun 2002, Bank Mega Syariah tahun 2004, Bank BRI Syariah tahun 2008, juga ada Bank Syariah Bukopin dan lain-lain. Hampir semua bank BUMN, bank swasta, bank milik pemerintah daerah, bahkan sekarang sudah banyak yang beralih menjadi bank syariah, termasuk bank milik pemerintah kita di Sumatera Barat dan termasuk di daerah saya di Provinsi Riau sudah beralih menjadi bank syariah. Nah, artinya ini suatu tren yang sangat positif bagi kita yang beragama Islam ini suatu tren positif karena sudah mulai meninggalkan yang namanya riba. Nah, lalu dari situ hari ini yang lebih membanggakan adalah bank syariah ternyata perkembangan yang signifikan tadi direspon dengan cepat oleh pemerintah dan legislatif dengan mempersiapkan yang namanya undang-undang tentang perbankan syariah. Dan alhamdulillah tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia telah memiliki undang-undangnya sendiri. Artinya ini sesuatu yang luar biasa. Yang awalnya perbankan syariah ini bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, tapi sekarang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam undang-undang. Artinya pemerintah bersama DPR itu mengakomodir yang namanya kepentingan umat, bahwa undang-undang tentang perbankan syariah itu telah ada. Nah, jadi pada tanggal 16 Juli 2008, nah itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum tersendiri. Nah, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, ternyata grafiknya terus meningkat. Data yang saya dapat terakhir tahun 2017 itu data Otoritas Jasa Keuangan. Tapi saat ini Bank Umum Syariah itu berjumlah 13 bank. Unit usaha syariah dari bank konvensional 21 bank, dan bank pembiayaan syariah itu 102 bank. Inilah bukti eksistensi dan kepercayaan masyarakat. Perbankan syariah artinya mampu menunjukkan sebagai lembaga yang dapat menarik kepercayaan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Ini dikarenakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam sistem perbankan syariah, selain memiliki tanggung jawab hukum terhadap undang-undang yang berlaku, ternyata perbankan syariah memiliki tanggung jawab moral kepada Allah, tanggung jawab moral kepada masyarakat, sekaligus beribadah kepada Allah. Jadi perkembangan bank syariah dalam rangka juga beribadah. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral, maksudnya artinya ini mempunyai nilai-nilai yang baik sesuai ajaran agama yang sudah pasti itu bersumber dari kitab suci.
Al-Quran. Lalu perbankan syariah mempunyai nilai ibadah, maksudnya adalah bahwa bank syariah secara tidak langsung, contohnya saya bekerja di bank syariah, itu secara tidak langsung beribadah. Karena apa? Mengajarkan pada masyarakat untuk meninggalkan riba. Jadi mengajak untuk kebaikan. Tentu ada nilai ibadah di sana. Nah, oleh karena itu tidak heran hari ini tren perbankan kita di Indonesia itu sudah mengarah kepada perbankan syariah. Tidak hanya di pusat, bahkan sampai ke daerah-daerah. Contohnya yang saya sebutkan tadi, di Sumatera Barat ada Bank Nagari itu yang sudah mengarah ke syariah. Di daerah tempat saya, Provinsi Riau, ada Bank Riau, itu juga syariah. Artinya, pelan-pelan tapi pasti. Nah, data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018 yang saya dapat dari hasil riset ini, hari ini, saat ini per 2018, itu nasabah Bank Syariah itu 23,1 juta orang. 23,1 juta orang itu untuk nasabah yang menyimpan dananya di Bank Syariah. Walaupun tidak besar, sebesar bank konvensional, tapi ini adalah sesuatu yang cukup signifikan, mengingat Bank Syariah adalah lembaga yang relatif masih baru tadi, masih butuh sosialisasi agar masyarakat yakin. Nah, tidak hanya itu, untuk nasabah yang meminjam di Bank Syariah juga angkanya cukup tinggi juga, udah menyentuh angka 5 juta orang. Nah, ini tentunya bisa terus meningkat seiring dengan sosialisasi dan peran kita sebagai akademisi untuk mengajarkan nilai-nilai syariah yang terkandung di dalam perbankan syariah itu sendiri. Jadi inilah sedikit banyaknya perkembangan perbankan syariah dalam perundang-undangan dan juga dalam sistem perbankan di Indonesia yang dapat saya paparkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for all the panelists or speakers who have explained or presented their presentation just now. Now let's come to the next session. That is questions and also comments from all participants to the board of finalists today. For Bapak Ibu who have a question or comments, please raise your hands, or you may address your questions on the chat room. Bapak Ibu, please give a question for our speakers today. The first one is Bapak Himyar Pasrizal and friends. It is about promotion strategy in increasing number of new santris in MTI Pondok Pesantren Syekh Muhammad Jamil Jaho. And also for Bapak Khairul Rahmat about the importance of disaster risk reduction through the participants of person with disabilities. And just now, presentation from Bapak Andrew about development of Sharia banking in national legal systems. Bapak Ibu. I'm so sorry, Bapak. Bapak Asabul Fadli, are you about to present your paper? Are you joining as a panel speakers of the day? Yeah, sure. Sure? Yeah, because Yeah, sure. on my schedule, there are only 3 panel speakers today. Pak Himyar, Bapak Hayatul, and Pak Khairul Rahmat, and Bapak Andrew. Are you belong to this parallel session? Yes, I'm sorry. I have get permission
with Mr. Husni that I cannot attend for morning in Tuesday. I think the presentation all will connect in after Zuhur, but in my schedule that have must in 8 o'clock that I cannot to attend in morning Tuesday. Oh, I see. So you are about to present your presentation tomorrow morning, but you are unable to present tomorrow morning, and you ask the committee to present your paper today. Am I right, Pak Sabul Fadli? Yeah. Okay. So since you have permission from the committee, ladies and gentlemen, there will be one more speakers of today, Bapak Sabul Fadli. Time is yours. Remember, you have very limited times to present your paper today. Pak Sabul Fadli, Okay. time is yours. Okay. Hello. Yeah, hello. Okay. Sorry, I have a problem with a screen in my laptop. Sorry, just a minute. Okay. Halo. Sebentar, Miss. Layarnya sudah tampil, Miss? See it very clearly, Fadli? Ya, layarnya sudah tampil di depan. Apakah sudah tampil? Yes, I can see it. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm sorry, I will try to talk with bahasa in my presentation. Nah, mohon maaf, saya akan mencoba membicarakan terkait dengan hasil tulisan yang sudah kita bangun bersama atau yang sudah kita tulis bersama sebagai tim penulis yang hari ini dipresentasikan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi saya mohon maaf apabila sedikit berbeda dengan pemakalah atau pemateri yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membicarakan terkait dengan manajemen pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Solo. Nah, tulisan ini sekiranya merupakan tulisan yang kami tulis bersama-sama dengan beberapa rekan sejawat yang kemudian mencoba untuk mengangkat tulisan sederhana terkait pemaparan bagaimana peran Basnas Kabupaten Solo dalam mendorong para muzaki untuk mengeluarkan zakat dan proses pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip kompetensi dan operasionalisme pengelolaan dana zakat. Nah, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, jadi saya mau sekilas menyampaikan bagaimana metode penelitian yang berjalan. Nah, ini merupakan penelitian lapangan yang secara normatif ini akan menunjukkan bagaimana kinerja Basnas Kabupaten Solo, terutama dalam mendistribusikan harta zakat yang sudah dikumpulkan atau yang dikelola, kemudian dilaporkan kepada masyarakat atau bisa diakses oleh masyarakat. Nah, dalam prosesnya karena situasi COVID, kita mencoba untuk lebih melakukan komunikasi via WhatsApp, telepon, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat kepada slide selanjutnya, yaitu tentang konsep pengelolaan dana zakat.
Nah, konsep pengelolaan dana zakat ini tentu kita dalam teorinya kita merujuk kepada perundang-undangan atau melalui legislasi yang sudah mematenkan aturan terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, pengelolaan zakat di Indonesia secara garis besar itu membicarakan terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian. Nah, kita mencoba membicarakan terkait dengan pendistribusian, yang ini secara yuridis diatur dalam Undang-Undang 3899, yang kemudian diubah atau direvisi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2011 hingga saat ini. Nah, kemudian dalam penerapannya diaturlah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan dana zakat. Nah, sesungguhnya melalui undang-undang ini, undang-undang zakat ini kemudian melahirkan badan yang otoritatif untuk mengatur bagaimana zakat ini harus dijalankan, terutama bagi kita yang tinggal atau bagi kita masyarakat Indonesia. Nah, di antaranya di sini adalah BAS, yaitu Badan Amil Zakat, yang menjadi otoritas tertinggi atau otoritas utama sebagai stakeholder dalam menjalankan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Indonesia. Nah, untuk memaksimalkan kerja-kerja atau kinerja BAS, tentu BAS di sini tidak hanya sendiri, namun turunannya tentu BAS juga didampingi oleh lembaga yang lain sebagai stakeholder dari masyarakat, yaitu lembaga amil zakat. Nah, namun pada tulisan ini tentu kita hanya lebih banyak membicarakan tentang BAS yang segala ketentuannya sudah diatur dalam undang-undang. Nah, karena BAS sendiri atau Basnas sendiri merupakan bagian dari negara yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Nah, selanjutnya konsep pendistribusian, dalam konsep pendistribusian yang ada pada undang-undang sesungguhnya itu sesungguhnya itu memiliki ide yang relevan dengan ide yang dimunculkan terkait dengan pendistribusian dana zakat. Nah, sebagaimana yang ada dalam kitab suci Al-Quran yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menceritakan bahwa sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang miskin, orang fakir dan orang miskin, amil, ya, dan zakatnya digunakan termasuk kepada mu'allaf, nah, hamba sahaya, dan orang yang berhutang, gharim, dan orang yang berjuang di jalan Allah, ya, musafir dan fi sabilillah, ya. Nah, ini merupakan ketentuan umum yang sangat dasar yang menjadi acuan terkait dengan pendistribusian dana zakat. Nah, oleh karena itu, dikarenakan BAS memiliki otoritas atau memiliki kekuatan penuh dalam mengatur bagaimana zakat berjalan di Indonesia, nah, maka dalam tugasnya selaku Badan Pengelola Dana Zakat, nah, BAS ini memiliki prinsip-prinsip pengelolaan zakat seperti prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, ya, seperti kewajiban menegakkan kebenaran atau prinsip menegakkan keadilan. Nah, namun dalam prinsip kompetensi yang harus dimiliki BAS, nah, BAS idealnya juga harus memiliki prinsip-prinsip seperti prinsip amanah, prinsip profesional, dan prinsip transparan dalam melakukan kerja-kerja terkait dengan pengelolaan dana zakat. Nah, oleh karena itu kita akan melihat apakah prinsip-prinsip tersebut sudah berjalan atau sudah maksimal dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solo. Nah, jika melihat kepada prinsip operasionalismenya, nah, sesungguhnya Badan Amil Zakat Kabupaten Solo, prinsip transparansi dalam keterbukaan Basnas Kabupaten Solo terhadap muzaki dilakukan dengan cara menerima masukan dan pengajuan calon mustahik untuk penyaluran sepanjang tahun tersebut masuk dalam kategori asnaf. Nah, jadi Basnas Kabupaten Solo mencoba terbuka kepada masyarakat yang enggan untuk membayarkan zakatnya kepada Basnas, nah, dengan
usaha mendorong mereka bahwa zakat ini bisa nanti didistribusikan sesuai dengan arahan atau pertimbangan yang diberikan oleh calon muzaki. Nah, bahkan Basnas ini juga sudah mencoba untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa menyalurkan zakatnya melalui UPZ, ya, melalui UPZ atau OPD yang ada di setiap nagari Kabupaten Solo. Nah, jadi dalam temuan kita bahwa kita lihat Basnas Kabupaten Solo ini punya nilai tambah, mampu membuat UPZ sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleh Undang-Undang 23 2011, yang itu tersebar di seluruh nagari yang ada di Kabupaten Solo. Nah, ketika sudah tersebar di setiap nagari, maka tentu outputnya akan memudahkan masyarakat, terutama kebanyakan guru ASN, ya, terutama kebanyakan ASN, apakah dia guru, pegawai pemerintah, atau Pemda, SKPD setempat, untuk bisa membayarkan zakatnya melalui UPZ yang sudah dibentuk Basnas Kabupaten Solo di setiap nagari. Nah, meskipun begitu, tentu saja ada saja persoalan yang timbul yang ditemukan oleh Basnas Kabupaten Solo. Nah, kemudian terkait dengan pemenuhan prinsip kompetensi yang dijalankan oleh Basnas Kabupaten Solo, nah, sesungguhnya Basnas Kabupaten Solo ini ya seperti yang kita ceritakan di awal bahwa Basnas Kabupaten Solo secara garis besar dana zakat, nah atau si calon muzaki memang berasal dari ASN. Nah, ASN ini rupanya juga banyak memberikan sentilan-sentilan yang kemudian menyebabkan terjadinya kendala atau bahkan peluang sebenarnya. Nah, di sini Basnas Kabupaten Solo mencoba menengahi itu dengan membuat beberapa solusi. Yang solusi itu diantaranya adalah dari 14 kecamatan dan 74 nagari yang tersebar di Kabupaten Solo, setiap nagari diwakili oleh wakil 1, oleh wakil dan ketua 2 bidang pengumpul telah membentuk unit pengumpul zakat yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Nah, baik yang berasal dari ASN maupun yang tidak ASN. Dan ini dan kemudian dalam rate-nya kita melihat bahwa ini rate-nya setiap tahunnya naik. Nah, maka dari pengumpulan tersebut mengumpulkan banyak dana zakat dan pendistribusiannya sudah disalurkan secara kreatif sesuai dengan penempatan yang asnaf 8 yang selalu dikembangkan dari tahun ke tahun. Nah, bahkan di sini ada beberapa program pendistribusian seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan ada yang terbaru terkait dengan pendistribusian untuk persoalan dakwah. Nah, ini temuan-temuannya bahwa pencapaian atau sinergi antara prinsip kompetensi dan prinsip profesionalisme yang dijalankan oleh Basnas Kabupaten Solo memiliki relevansi yang cukup dekat. Nah, diantaranya dengan bentuk pelaporan dan pendistribusian dana zakat. Nah, termasuk terkait dengan admisi pelaporan keuangan zakat yang telah menerapkan pencatatan dan pelaporan yang berpedoman pada PSAK 109. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan presentasi pada siang hari ini. Nah, kemudian saya kembalikan kepada Ms. Rini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ladies and gentlemen, there are 4 speakers today and all of them have presented their paper just now. And let's invite Bapak Ibu participants questions for presenters. But we have one question first and we are still waiting. We are still waiting for others to give comments and also questions to the presenters. The first question goes to Bapak Andrew. Andrew? Yeah, Andrew, the question is, what are
challenges and also opportunities of Sharia banking to develop business in the area of COVID-19. Apa saja peluang dan tantangan perbankan syariah untuk mengembangkan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Pak Andrew, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak yang sudah bertanya dengan Pak Rudi Satria ya. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sudah beberapa bulan terakhir bangsa kita dilanda wabah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum jelas kapan berakhirnya. Salah satu sektor yang paling berdampak ya selain dunia pendidikan yang kita geluti sehari-hari adalah sektor perekonomian termasuk perbankan. Jadi wabah COVID-19 ini cukup merontokkan ya sistem perekonomian kita termasuk perbankan karena dampaknya banyak masyarakat yang kesulitan untuk yang namanya membayar kembali, apakah itu namanya kredit atau itu namanya pembiayaan, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang namanya pembatasan. Ada PSBB, ada PSBM, dan lain-lain namanya. Artinya semua kegiatan kita dibatasi, yang otomatis memperlambat roda perekonomian. Nah, ini adalah salah satu dampak yang cukup berat bagi perbankan, khususnya perbankan syariah, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang namanya relaksasi kredit, restrukturisasi kredit, artinya penundaan pembayaran pinjaman. Nah, lalu bagaimana cara perbankan syariah untuk bisa bangkit? Nah, di tengah ketidakpastian seperti ini, saya melihat ini suatu tantangan sekaligus peluang bagi bank syariah untuk mulai melirik yang namanya non-cash transaction, artinya transaksi non-tunai. Sama seperti yang dilakukan oleh misalnya Gojek, itu ada GoPay. Nah, artinya bank syariah dengan sistem keuangannya ini sudah adalah suatu tantangan di tengah himbauan pemerintah untuk menghindari sentuhan dengan orang lain, menjaga jarak lebih kurang 1 meter, dan meminimalisir penggunaan uang tunai. Nah, disinilah peluangnya bahwa bank syariah itu harus bisa yang namanya, contohnya yang sudah ada itu saya baca itu ada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. BNI Syariah itu ada Hasanah Card, kartu kredit, kartu debit. Artinya meminimalisir perputaran uang tunai dan mencoba beralih ke sistem transaksi non tunai. Nah, jadi sebaiknya perbankan syariah itu mulai melirik kerjasama dengan perusahaan-perusahaan startup company. Perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Shopee. Artinya apa? Disitulah dia masuk untuk melakukan di namanya sistem transaksi keuangan non-tunai. Nah, itu adalah suatu peluang tersendiri di tengah ketidakpastian yang namanya COVID-19 ini melanda bangsa kita. Jadi memang kita sendiri juga terpaksa mau tidak mau juga harus bisa beradaptasi dengan sistem keuangan digital hari ini. Kita terpaksa punya mobile banking, e-banking, debit card, credit card, artinya untuk yang namanya meminimalisir. Karena salah satu penyebaran COVID-19 itu adalah melalui sentuhan, termasuk uang tunai di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan. Jadi bagi saya, itu dari saya. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu peneliti lainnya, pemateri lainnya, ada pandangan yang berbeda, mari kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, is there any comments related to the questions given to Pak Andrew about challenges and opportunities faced by Syariah banking in the pandemic COVID-19 area?
Atau Bapak Ibu punya pandangan yang lain tentang peluang dan tantangan perbankan syariah untuk mengembangkan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Atau Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan untuk 3 penanya lagi atau justru masih bertanya kepada Bapak Andrew sendiri. Silakan. Bapak Ibu. Berikut ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak or Ibu, Bapak sepertinya ini, Bapak Zulman. Dalam rangka membentuk, ini pertanyaan kepada masih Bapak Andrew. Pak Andrew, pertanyaannya, dalam rangka membentuk karakter Muslim yang moderat, tentunya perlu kita sebagai Muslim mengikuti perkembangan zaman, terutama terhadap hal-hal yang berbau pengembangan usaha yang telah mengarahkan kita untuk tidak bisa terlepas dari kredit bank. Dalam hal ini, bank syariah dengan sistem yang legal melalui undang-undang telah mempunyai ruang terhadap pengembangan usaha tersebut. Namun, persoalannya masih banyak kalangan ulama yang mencap bahwa sistem yang dijalankan oleh bank syariah sama dengan bank konvensional lainnya. Jadi intinya nanti ujungnya pada praktik riba. Yang berbeda hanya akadnya saja. Pertanyaan yang diberikan Pak Andrew, bagaimana pemberian edukasi kepada masyarakat tentang operasional bank syariah yang seperti tadi, yang syariah ya, sudah sesuai dengan syariah Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Andrew, apa program-program bank syariah terhadap edukasi ini, terutama untuk menjawab pendapat sebagian ulama yang berseberangan dengan kelegalan bank syariah yang dijamin oleh undang-undang. Silakan Pak Andrew, sembari kita masih mengumpulkan pertanyaan yang lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, ya, bagaimana sikap kita di zaman sekarang. Maka saya katakan tidak ada pertanyaan apakah bank syariah yang ada itu benar-benar syariah atau tidak. Yaitu kita sudah mempercayakan yang namanya seperti yang tertera dalam Al-Quran, ada yang namanya ulil amri minkum, artinya pemimpin di antara kita. Itu ada Menteri Agama, ada Majelis Ulama Indonesia, dan tentu mereka adalah orang-orang yang ahli di bidang syariah. Nah, maka kita sebagai sesama Muslim tentunya istilahnya bisa dibilang ya, kalau percaya tentu tak termasuk dalam rukun iman, tetapi tentu kita dengan akal yang kita miliki, kita bisa menilai. Karena apa? Karena sistem itu diakui oleh pemerintah bahwa bank syariah itulah yang syariah. Nah, kalau ada pandangan yang berbeda yang katanya murni syariah, ya silakan dibuktikan atau dijalankan, dicoba dijalankan siapa nanti yang akan memilih. Nah, kita sebagai masyarakat modern, apa sikap kita? Tentu kita tidak pun percaya 100% kepada pemerintah, tetapi itulah pemerintah itu adalah pemimpin kita. Ada Menteri Agama, ada Majelis Ulama Indonesia, maka dari situ kita semua sudah ada dalil-dalilnya. Kalau kita baca Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, maka mereka juga sudah mengkaji. Sudah mengkaji secara mendalam bahwa bank syariah yang ada hari ini itulah role model, bentuk yang paling sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Nah, jadi boleh percaya, boleh tidak. Nah, kalau kita yang tidak percaya, lalu apa yang kita gunakan? Misalnya kita tidak punya uang yang cukup, uang tunai yang cukup, tapi kita butuh kendaraan.
Yang ada konvensional dan syariah, bank atau finance. Maka apa pilihan kita? Tentu kita setelah membaca, bagi kita yang akademisi, kita membaca dalil-dalilnya, ya maka bank syariah, yaitu bagi kita itu sudah pas. Tapi bagi sebagian, nah ini yang perlu kita diskusikan. Artinya, selain kita memberikan pandangan, tapi kita juga memberikan yang namanya solusi. Contohnya, misalnya kita bisa, apa dalilnya yang mengatakan bank syariah yang ada hari ini itu riba. Mari kita bandingkan dengan dalil yang dikatakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahwa bank syariah itu sudah sesuai dengan yang namanya prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi ya sebagai seorang akademisi yang mempelajari itu, ya, saya melihat ini sudah dibahas secara mendalam perbankan syariah yang ada di Indonesia. Ditambah lagi ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah dari Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan pada masing-masing bank syariah. Tujuannya apa? Untuk mengawasi bahwa sistem dan operasional kegiatan produk-produk semuanya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur di dalam Al-Quran, hadis, maupun di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kembali saya katakan, kalau masyarakat awam mungkin boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau kita dari kalangan akademisi ini, mari kita lihat. Kita mengkaji dasar-dasarnya. Mengapa sistem ini dipakai? Tentu tidak sembarangan pakar, tidak sembarangan orang yang duduk di Majelis Ulama Indonesia, sehingga mengatakan inilah format yang ada hari ini, perbankan syariah yang ada hari ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang punya pandangan berbeda, mari sama-sama kita diskusikan di forum ini. Apa dalilnya yang mengatakan bank syariah hari ini hanya label atau hanya cover? Nah, kalau saya seperti yang pernah diajarkan, saya bertanya langsung pada salah satu kiai yang di Majelis Ulama Indonesia, mengatakan, ya saya bertanya, ini seperti yang ditanyakan ini bank syariah kita ini sepertinya sama aja nih, Prof, saya bilang. Seperti bank konvensional, tak lebih tak kurang, hanya namanya syariah. Lalu beliau mengatakan bertanya balik kepada saya, apakah saudara pernah makan ayam goreng? Saya bingung. Saya bertanya, apa hubungannya? Lalu beliau bertanya kembali, apa bedanya rasa ayam goreng yang dipotong dengan bismillah sama ayam goreng yang dipotong tanpa bismillah? Saya terdiam. Karena ya kita juga tidak tahu apa perbedaannya, sama saja. Malah kita nggak tahu apakah ayam goreng yang kita makan itu dipotong dengan bismillah atau tidak. Tapi begitulah beliau memberi pandangan. Jadi kembali ke apa? Niat kita pertama. Niat kita ingin meninggalkan riba. Maka sistem yang ada di depan mata kita adalah sistem perbankan syariah yang ada hari ini. Yang kita percayakan kepada para pemimpin kita untuk mengkajinya. Kita ada Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi bagi kita yang punya pandangan berbeda, mari kita saling berdiskusi sejauh mana keabsahan perbankan syariah di Indonesia ini. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak sekali perdebatan mengenai apakah bank syariah ini memang menjalankan sesuai dengan syariat Islam atau justru seperti Bapak bilang tadi itu hanya sebagai ini ya, memang ada perdebatan tergantung bagaimana kita memaknainya saja lagi. Tapi yang jelas syariah banking atau perbankan syariah memang menjalankan sistemnya dengan menggunakan syariat Islam. Baik, Bapak Ibu, barusan sudah saya berikan link absen hadiran untuk kali ini. Mohon Bapak Ibu isi link absennya sebelum kegiatan kita berakhir.
Next, is there any question for other speakers? But thank you very much for Pak Rudi Satria and also Pak Zulman Hendra for a wonderful questions to the finalists. Terima kasih banyak. Bapak Ibu yang lain masih diberikan waktu untuk memberikan pertanyaan kepada 4 orang finalis kita, panelis kita. Bu, Ya Pak. Izin bisa komentar sedikit. Baik Pak Zulman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari sisi akademisi tadi menyatakan itu kan fenomena yang terjadi di lapangan. Makanya tadi pertanyaan kita, bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat terhadap hal itu? Satu gitu kan, bukan kita tidak yakin dengan itu, tapi sebagai masyarakat fenomena yang terjadi seperti itu. Bagaimana kita mengedukasinya? Terus yang kedua, apa tidak ada program-program dari Bank Syariah kepada masyarakat, terutama ulama yang berseberangan itu, dengan pendapat itu. Nah, kalau selama ini kita lihat tidak ada program itu. Dan di sini kita sarankan, bagaimana Bank Syariah lebih pro ke depan, lebih proaktif, ada program pertemuan-pertemuan dengan ulama-ulama yang dikatakan sedikit berseberangan, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, gitu. Sehingga kita bisa mengalihkan pandangan masyarakat yang berbeda itu juga kepada yang lebih baik yang syariah ini. Saya pertanyaan saya tadi seperti itu. Terima kasih, Bu. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zulman. Memang yang dibutuhkan adalah edukasi kepada masyarakat dan juga program edukasi yang dijalankan oleh pihak perbankan sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada yang menanggapi atau mungkin ada ide lain terhadap edukasi seperti apa yang bisa kita usulkan kepada pihak perbankan syariah? Silahkan Pak Himyar atau Pak Hendru atau yang lain dipersilahkan. Baik Bu, saya mau menambahkan, terima kasih masukannya. Terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi ya. Kalau dari sisi pribadi, saya sebagai akademisi, itu ada namanya kita Tridharma Perguruan Tinggi. Ada namanya pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, melalui kegiatan penelitian, kita bisa mempublikasikan hasil penelitian kita di jurnal-jurnal, lalu bisa men-share-nya kepada masyarakat. Nah, untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada namanya program pengabdian kepada masyarakat. Sekali 1 semester. Nah, itu yang pernah kita lakukan. Turun langsung ke masyarakat, menyampaikan bahwa ini loh, perbankan syariah. Nah, kalau teknisnya dari sisi perbankan, saya tidak bisa jawab, karena kebetulan sudah tidak lagi bekerja di Bank Syariah. Hari ini saya sebagai akademisi. Nah, tentu inilah usulan kita ke depannya bagaimana perbankan syariah itu bisa memiliki yang namanya program. Bahkan kita sebagai akademisi tentunya bisa menggarap yang namanya kerjasama. Misalnya sosialisasi tentang produk-produk yang tidak riba gitu ya. Nah, disponsori atau bekerja sama dengan bank syariah di daerah kita masing-masing. Nah, itu ide dari saya. Mana tahu nanti bisa kita terapkan. Kalau saya hari ini ya dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat. Tapi kalau dari sisi bank syariahnya, saya tidak bisa menjawab. Itu nanti biarkanlah pihak perbankan atau kita yang menilai. Sudah sejauh mana bank mengedukasi masyarakat, terutama yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Andrew atas tambahannya. Kemudian Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada tambahan terhadap pertanyaan dari Pak Zulman atau justru memberikan satu lagi pertanyaan baru? Dipersilahkan. Izin moderator, izin Ya, bicara. silakan. Ibu Fitri Handayani, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih waktunya. Dari pengalaman pribadi kita sendiri, kebetulan kita juga jadi nasabah di suatu bank Nagari. Ada kedengaran, Bu?
Ada kedengaran Bu, tapi agak putus-putus. Silakan dilanjutkan Ibu. Ya, baiklah, saya akan lanjutkan. Ini saya akan bertanya dengan permasalahan yang saya hadapi sendiri, yang saya alami, yang mana saya sendiri sebagai nasabah di sebuah bank yang dulunya saya pernah mencoba di syariah, yang sekarang saya di konvensional juga gitu. Saya pindahkan ke konvensional. Jadi dari yang saya alami, yang pertama, ketika kita akan melunasi pinjaman kita dikenakan penalti gitu. Sementara kalau kita biarkan, kita lama gitu kan. Ingin kita tutup, kita kena penalti. Jadi sama-sama nggak ada keringanan gitu. Yang kalau yang saya alami gitu kan. Itu yang kedua dengan masalah asuransinya. Asuransi, setiap ada pinjaman di bank kan kita pakai asuransi. Nah, seandainya kita tidak sampai akhir atau misalnya kita mau menambah lagi pinjaman atau manjek lah namanya gitu, berarti dari asuransi tadi itu tidak seberapa kalau kita memanjat di tempat yang sama. Tapi seandainya kita pindah, tidak ada pengembalian gitu. Jadi itu yang saya rasakan gitu, gimana solusinya gitu dari Bank Nagari. Kebetulan saya jadi nasabah Bank Nagari dan pernah juga di Bank Nagari Syariah gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin masukan dari Ibu nanti bisa kita sampaikan nanti kepada pihak yang terkait. Karena di ruangan ini, di Zoom ini sepertinya semuanya akademisi, tidak ada yang praktisi di bidang perbankan syariah sepertinya gitu ya Ibu. Tapi terima kasih banyak atas masukan yang diberikan. Atau Pak Endru punya pandangan lain, mohon diberikan, ataupun partisipan yang lain, tapi mohon waktunya dipersingkat. Terima kasih. Pak Endru, silahkan kalau punya pandangan. Baiklah, saya coba menambahkan saja. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 17 tahun 2000 itu diatur tentang sanksi atas nasabah yang secara ekonomi mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Itu ada fatwanya. Lalu yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang potongan pelunasan untuk transaksi pembiayaan murabahah. Nah, jadi memang di sini diatur yang pernah saya kerja di bank juga, pernah saya lakukan, itu apabila ada pelunasan, itu nggak ada denda. Denda itu hanya bagi orang yang mampu, tapi dia sengaja menunda-nunda. Artinya secara ekonomi orang itu mampu, kita yang menilai. Karena apa? Saat mengajukan pembiayaan pinjaman, pihak bank akan menanyakan, mungkin di konvensional juga sama, berapa penghasilan kita, berapa pendapatan. Kalau misalnya kita tidak pegawai, misalnya kita pedagang, di awal kita sudah menyebutkan, misalnya penghasilan kita berapa. Kalau kita ngajukan pinjaman dengan angsuran per bulan 1 juta, nggak mungkin kita buat pendapatan kita 2 juta, punya anak 2, punya anak 3, nggak mungkin itu disetujui. Dia ada ranknya. Artinya apa? Pihak bank tidak mungkin sembarangan memberikan denda. Artinya yang diatur di sini, sanksi itu adalah bagi nasabah yang mampu, tapi menunda pembayaran atau telat atau nunggak. Nah, kalau dari awal kita sampaikan bahwa gaji kita misalnya 5 juta, ambil kredit rumah 2 juta, pihak bank pasti menganggap kita ini mampu, lalu kita tidak bayar, kita kena denda. Lalu menyalahkan bank syariah kok ngasih denda. Karena di awal sudah disampaikan bahwa dengan angsuran segini, apakah Bapak Ibu sanggup nantinya untuk membayarnya.
kita nyatakan sanggup dengan kita memberikan catatan entah asli atau tidak yang namanya slip gaji ya. Slip gaji, keterangan ini, honor ini, dan lain-lain. Agar di ACC. Biasanya kita, kalau saya melihat, nasabah itu akan berusaha semaksimal mungkin mencukupkan. Misalnya dibutuhkan slip gaji dengan nilai 5 juta. Lalu di saat macet, nah dia menyala-nyalakan pihak bank. Itu yang sering terjadi. Yang pernah saya alami. Lalu menyampaikan ini kok ada denda. Denda itu boleh. Karena ada fatwanya. Yang nggak boleh itu apa? Denda itu dimasukkan ke dalam keuntungan bank. Itu nggak boleh konvensional memakai itu. Lalu denda dari nasabah tadi dikemanakan? Itu digunakan untuk apa? Membantu masyarakat di sekitar. Untuk zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Jadi pengalaman saya kerja di bank syariah, denda itu tidak pernah dibagikan, tidak pernah dimasukkan ke keuntungan bank. Ada rekening tersendiri. Jadi apakah denda itu boleh? Boleh, ada fatwanya. Tapi yang tidak boleh itu adalah makan denda. Jadi denda itu disalurkan kembali untuk masyarakat yang tidak mampu. Itu mengenai denda. Jadi karena di awal kita sudah mengatakan kita sanggup dengan pinjaman sekian, maka pihak bank akan mengatakan kita ini mampu. Lalu kalau kita nunggak, tidak ada misalnya, kalau sekarang bolehlah ada namanya pandemi COVID-19. Nah kalau di luar itu, kita nunggak tentu ada fatwanya boleh. Orang yang mampu tapi dia menunda-nunda. Jadi itu. Di mengenai denda tadi, denda itu boleh, yang nggak boleh itu denda itu dimasukkan ke keuntungan. Dimakan. Tapi denda itu nanti disalurkan untuk yang membutuhkan. Nah kalau asuransi, saya kurang paham teknisnya. Jadi saya nggak bisa jawab. Tapi kalau masalah denda tadi ya itu yang saya katakan. Denda itu boleh ya. Nah, itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Moderator, atas segala ya. ada tambahan sedikit Bu moderator. Boleh Pak Himyar dipersilakan. Ya, terima kasih Bu moderator. Saya coba untuk menambahkan, ikut memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Andrew tadi, di mana pertanyaan tentang masyarakat itu ataupun nasabah yang masih menganggap itu sama saja operasionalnya atau apa namanya itu persepsinya atau perspektif masyarakat itu mempersepsikan bahwa operasionalisasi bank syariah itu sama saja atau mirip dengan bank konvensional. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Andrew tadi, ya dulu sudah Pak Andrew sudah dari praktisi, sudah menjadi akademisi. Jadi kalau kita secara akademisi, kalau teori-teorinya itu tentu bagaimana mengedukasi masyarakat yang masih memiliki keraguan-raguan atau pemahaman yang agak rancu begitu. Tentu ya yang dilakukan oleh baik kita di akademisi maupun di pemerintahan maupun di lembaga keuangan syariah itu sendiri, khususnya perbankan syariah. Tentunya yang sudah dilakukan, sudah banyak dilakukan, seperti yang kita lakukan sekarang ini misalnya. Seminar atau webinar ini, kemudian workshop misalnya, kemudian juga ada kerjasama tadi. Jadi kalau yang bisa dilakukan oleh kampus atau sekolah dan juga perbankan syariah, tentu kerjasama yang dilakukan. Kemudian bagaimana di sini memberikan pemahaman melalui itu seminar tadi dengan memberikan materi-materi dari para narasumber yang pakarnya atau yang ahlinya. Nah, tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Andrew tadi, ya memang di pendidikan itu kan pendidikan. Kemudian juga melakukan penelitian. Mengapa masyarakat di suatu daerah masih rendah pemahamannya terhadap perbankan syariah, masih menganggap bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Kemudian juga melakukan pengabdian masyarakat tadi dan juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sebagai penunjang seperti yang disebutkan tadi Tridharma perguruan tinggi tadi. Kemudian Bapak Ibu juga dapat dilakukan kalau di
di sekolah ataupun di kampus tentu bagaimana merancang kurikulum itu tentu termasuk muatannya, materi-materi yang ada di dalamnya. Materi kurikulum itu tentu yang sesuai dengan tuntutan user atau para pengguna. Jadi nantinya alumni ini bekerjanya di mana, kemudian untuk itu mata kuliah apa misalnya, atau kuliah apa yang bisa nantinya terpakai atau diminta oleh lembaga-lembaga keuangan syariah tadi. Nah, jadi kurikulum dan muatan isinya harus disesuaikan. Misalnya mungkin di beberapa perguruan tinggi belum ada mata kuliah kebangsaan misalnya. Kemudian ada yang mata kuliah moneter atau fiskal dan moneter Islam misalnya. Nah, kadang-kadang masih yang konvensional. Ini bagaimana mata kuliah itu yang lebih banyak syariahnya. Kemudian juga saya rasa ini yang bisa dilakukan juga oleh bank ataupun pemerintah, itu secara periodik hendaknya itu selalu melakukan atau mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi ada fatwa-fatwa terbaru tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Andrew tadi, seperti fatwa MUI fatwa MUI tahun 2000 tadi. Kemudian juga DSN tadi nomor 23 2002 tadi. Kemudian juga jadi undang-undang perbankan sampai sekarang itu kan perbankan syariah itu tahun 2008, nomor 21 tahun 2008. Jadi bagaimana secara berkala, secara periodik, misalnya 5 tahun sekali, itu dikeluarkan undang-undang tentang perbankan, selalu dilakukan pembaharuan. Kemudian juga fatwa tadi dikeluarkan, fatwa yang baru dan yang terbaru, yang menjawab keraguan-keraguan daripada masyarakat tadi, yang menganggap bahwa bank syariah tadi sama dengan, masih mirip dengan bank konvensional, maka itu dijawab dengan fatwa-fatwa terbaru, sehingga semuanya menjadi clear, ya, jelas oleh masyarakat tadi, nampak secara jelas bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional tadi. Tadi secara apa tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Indri tadi, bahwa ada di akad tadi seperti membaca Bismillah tadi kan. Nah, kemudian bagaimana yang lebih jelas itu pemerintah ataupun MUI jadi mengeluarkan fatwa-fatwa terbaru. Dengan fatwa tersebut masyarakat atau nasabah tadi bisa memahami dengan jelas sekali bahwa memang bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional, di mana bank syariah ini memang sesuai dengan hukum Islam yang Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad tadi. Sedangkan bank konvensional itu masih memakai riba itu yang diharamkan. Nah, mungkin itu yang tambahan dari saya, bagaimana adanya fatwa-fatwa yang terbaru yang menjelaskan perbedaan daripada bank syariah dengan bank konvensional. Mungkin demikian, Miss. Makasih, Ibu Moderator. Terima kasih banyak Pak Himyar atas tanggapannya. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan panelis kita hari ini? Karena ada 3 panelis lain yang juga membahas tentang berkaitan dengan seperti Pak Himyar tadi tentang strategi promosi, kemudian juga Bapak Hayatul Khairul Rahmat tentang disaster risk reduction, juga Pak Ashabul Fadli tentang manajemen pendistribusian dana zakat dan wakaf. Dipersilakan Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan ataupun komentar tambahan yang untuk memperkuat komentar-komentar sebelumnya tentang pertanyaan mengenai edukasi serta jenis program edukasi yang bisa diberikan oleh pihak bank untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan selama ini stigma yang melekat itu salah gitu. Silakan Bapak Ibu.
Kalau tidak, izinkan saya sembari menunggu pertanyaan yang hadir dari Bapak Ibu partisipan, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Himyar sendiri. Ini terkait dengan strategi promosi dalam meningkatkan jumlah santri pada Madrasah Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah. Nah, sepertinya strategi hasil dari penelitian Bapak, sepertinya strategi ini digunakan oleh sekolah lain. Nah, berkaitan dengan kondisi pandemik COVID-19 ini, apakah kira-kira strategi yang ditemukan yang paling banyak itu yang mouth to mouth itu bisa efektif, atau justru ada strategi lain yang dilancarkan, yang diharuskan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan jumlah siswanya? Dimohonkan Pak Himyar untuk memberikan respon terhadap persoalan ini. Ya. Baik, terima kasih pada Ibu Moderator. Di mana strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh sebuah sekolah maupun madrasah pesantren itu dalam rangka meningkatkan jumlah peserta didiknya. Di sini pondok di pesantren tentu santrinya namanya. Jadi biasanya kalau strategi promosi yang dilakukan itu tentunya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bagaimana menyampaikan profil daripada sekolah, kemudian sekolah itu profil itu tentu lengkap profilnya, kemudian apa saja kelebihan-kelebihannya seperti itu, kemudian dukungan daripada SDM, tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya, kemudian juga bagaimana biaya di situ, prestasi yang pernah diraih, itu disampaikan secara lengkap. Nah, itu biasanya penyampaian itu atau promosi yang dilakukan itu untuk menjadikan daya tarik bagi calon peserta didik itu, calon santri itu kan itu biasanya dilakukan oleh pihak sekolah. Oleh pihak sekolah misalnya ya yaitu kepala sekolah misalnya, kepala sekolah maupun humasnya maupun bagian-bagian yang lain yang ada di sekolah itu. Tetapi kalau di sini yang dilakukan itu yang lebih banyak dilakukan itu yaitu promosi yang dilakukan oleh para alumninya. Jadi alumni di situ, alumni dari pondok pesantren Syekh Muhammad Jamil Jaho ini, kemudian dia sudah melanjutkan ke berbagai daerah, misalnya kuliahnya di mana-mana sampai ke luar negeri, bahkan di Kairo. Kemudian dia juga setelah itu mendapatkan pekerjaan. Kemudian promosi yang dilakukan di sini yaitu alumni itu melakukan sosialisasi bagaimana dengan profil, prestasi, dan keberadaan pesantren itu sekarang. Kemudian dukungan ya tentunya sesuai dengan standar nasional itu, dukungan daripada tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya itu sarananya, kemudian bagaimana juga kerjasama dan peluang-peluang melanjutkan studi dan juga peluang-peluang beasiswa misalnya atau biaya yang harus dikeluarkan oleh santri tadi untuk dapat menyelesaikan pendidikan di sana. Nah, jadi dari berbagai sarana atau cara promosi yang dapat dilakukan, rupanya yang paling banyak dilakukan di pesantren ini adalah promosi yang dilakukan oleh para alumni. Jadi yang diistilahkan tadi di dalam artikel ini, paper ini, yaitu word of mouth. Jadi kata dari mulut atau M2M ya, mouth to mouth. Jadi promosi pernyataan-pernyataan, ajakan ya, dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh para alumni. Nah, sedangkan sebenarnya kalau dalam teori promosi itu kan ada namanya promotional mix, juga dilakukan seperti advertising itu, iklan, kemudian ada 8 bauran promosi yang dapat dilakukan itu. Ada bisa iklan atau promosi penjualan namanya, kemudian mengadakan event-event, kemudian juga yang dilakukan dari humas
penjualan personal namanya, kemudian direct marketing, kemudian pemasaran interaktif, dan juga pemasaran dari mulut ke mulut. Rupanya pemasaran dari mulut ke mulut ini yang memberikan kontribusi yang terbesar dari peningkatan jumlah santri itu. Yang lebih efektif itu adalah pemasaran dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh para alumni, yaitu word of mouth study atau mouth to mouth, M2M. Nah, itu hasilnya Ibu Rini. Terima kasih banyak Pak Himyar atas tanggapannya. Memang M2M ya, mouth to mouth itu merupakan power of mouth, itu memang strategi yang paling efektif karena strategi tersebut bisa digunakan untuk meyakinkan orang bahwasanya sekolah itu terbaik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Himyar. Berhubung azan asar sudah masuk, kita masih ada Bapak Ibu pertanyaan atau kita akhiri sesi kali ini. Thank you very much for all participants and also all speakers. And please give a rounded applause for all speakers of today. Thank you very much for all speakers. Thank you very much. And Bapak Ibu, dimohonkan untuk kegiatan hari kedua, mohon dihadiri para speakersnya tepat waktu, karena kegiatannya dimulai pukul 7.15. Mohon tepat waktu, sehingga nanti plenary session-nya bisa kita hadiri on time, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Bapak Ibu, I'd like to thank so much for all the committees and also for all participants and speakers. And finally, hopefully this seminars or this international conference will be beneficial for all of us today. Amin ya Rabbal Alamin. I'm so sorry for all mistakes that I have done as a moderator today. Thank you very much. And billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan yang terbaik dan rasakan keprihatinan hati. Kalau mencari kompeten juga, aku coba kalau nanti lawan. Kalau yang putri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup